Hai semua, pernahkah kalian makan telur asin? Tahukah kalian bagaimana telur asin dibuat? Dan peristiwa apa yang menyebabkan rasa asin pada telur? Di video ini, kita akan sama-sama mempelajari peristiwa atau fenomena di balik proses pembuatan atau pengasinan pada telur asin. Nama saya Fauzi Ibnu Nahdian. Selamat datang di video pembahasan materi difusi dan osmosis pada sel. Saya yakin sebagian besar kita pernah makan telur asin. Telur asin telah melalui proses pengasinan sehingga rasanya menjadi asin. Proses pengasinan biasanya bertujuan untuk menambah masa simpan makanan atau memberi rasa tambahan pada suatu makanan. Nah, salah satu proses penting pada pembuatan atau pengasinan telur asin yaitu perendaman atau penutupan telur dengan menggunakan garam selama waktu tertentu. Semakin lama telur disimpan dalam garam, semakin kuat rasa telur tersebut. Selain memberi rasa tambahan, proses ini juga yang bisa bikin telur lebih awet. Selama proses perendaman telur dengan garam, terjadi perpindahan molekul garam dengan molekul di dalam telur. Perpindahan molekul garam dengan molekul dalam telur disebut sebagai peristiwa atau fenomena difusi. Difusi itu apa? Difusi adalah perpindahan molekul dari lingkungan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi atau hipertensi menuju lingkungan dengan konsentrasi zat terlarut rendah atau hipotensi dengan melalui membran semipermeabel. Nah, selain difusi, ada satu lagi fenomena yang mirip dengan difusi, yaitu osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut atau air dari lingkungan dengan konsentrasi zat terlarut rendah atau hipotensi menuju lingkungan dengan zat terlarut tinggi atau hipertensi. Jadi, perbedaan antara difusi dan osmosis terletak pada zat atau molekul yang berpindah. Pada difusi, zat atau molekul yang berpindah adalah yang terlarut. Dalam hal proses pembuatan telur asin, maka yang berpindah adalah molekul garam. Sedangkan pada osmosis, zat atau molekul yang berpindah adalah zat pelarut atau air. Jadi, pada proses pembuatan telur asin, maka yang disebut osmosis adalah perpindahan cairan intrasel atau cairan dalam sel telur menuju lingkungan garam. Untuk membuktikan adanya peristiwa difusi dan osmosis secara lebih jelas, kita akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan kentang. Prosedurnya gimana? Kalian bisa langsung cek videonya lewat link di bawah video ini. Setelah kalian menonton video prosedurnya, kalian cobalah untuk melakukan percobaan seperti yang telah diperlihatkan bersama dengan teman kalian. Jangan lupa, kalian catat setiap perubahan yang terjadi pada objek percobaan selama kalian melakukan percobaan. Nantinya, hasil percobaan kalian susun menjadi satu laporan bersama dengan teman-teman kalian. Pada percobaan tadi, dapat dilihat perubahan yang terjadi pada kentang karena adanya perpindahan molekul melalui membran pada sel-sel kentang. Hal serupa juga terjadi pada telur selama proses pengasinan, sehingga rasa dari telur menjadi asin. Tapi, kenapa ya? Kok proses pengasinan dapat membantu mengawetkan makanan? Cobalah kalian jawab pertanyaan itu dengan diskusi bersama teman-teman kalian. Terakhir, jangan lupa kalian baca materi yang terdapat di bagian lain mobile learning ini. Selanjutnya, kalian kerjakan kegiatan mandiri untuk pertemuan pertama bersama dengan teman kalian. Dan, cobalah untuk mengerjakan latihan soal secara individu. Sampai jumpa lagi!